Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih sempat berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan topik yang sangat mendalam dan bermakna, yaitu mengenai tanda-tanda orang yang dirundukan oleh surga. Masya Allah, hanya membayangkan surga merindukan kita saja sudah membawa rasa damai dan kebahagiaan yang luar biasa. Betapa luar biasanya jika kita, hamba-hamba Allah yang penuh dosa ini, termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Setiap muslim pasti mendambakan surga sebagai tempat tinggal abadi di akhirat nanti. Namun, tahukah sahabat bahwa ternyata ada orang-orang yang begitu istimewa sehingga surga menantikan kehadiran mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa tanda mengenai siapa saja orang-orang ini. Pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam tanda-tanda tersebut. Jangan sampai ketinggalan karena tanda nomor 5 sangat menyentuh hati dan seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita lanjut, ringankanlah tangan sahabat untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video Islami dari channel ini. Tanda yang pertama adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, tanda pertama dari orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi hidup umat manusia. Membaca Al-Quran bukan hanya membawa pahala, akan tetapi juga menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Al-Quran dengan hati yang tulus akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi mereka yang membacanya di dunia. Bayangkan ketika kita di hari kiamat nanti, Al-Quran akan datang dan menjadi saksi atas setiap huruf yang kita baca. Al-Quran juga akan memohon kepada Allah agar kita diberikan tempat di surga. Masya Allah, betapa luar biasanya manfaat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tidak hanya membaca, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan kunci agar kita selalu dekat dengan Allah dan rahmat-Nya. Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna dan mereka yang mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Tanda kedua bahwa seseorang dirindukan oleh surga adalah orang yang rajin bersedekah. Bersedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga tentang keikhlasan hati dalam berbagi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Dalam Al-Quran, Allah juga menjanjikan pahala berlipat ganda bagi mereka yang memberikan sedekah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang menyatakan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Bersedekah tidak akan membuat kita miskin,
justru Allah akan melipat gandakannya dengan berkah yang tak terhingga. Orang yang senantiasa peduli kepada sesama dan dermawan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah. Surga pun akan merindukan kehadiran mereka. Jika kita ingin dirindukan oleh surga, janganlah kita berat hati untuk berbagi dengan sesama, meskipun hanya sedikit dari apa yang kita miliki. Keikhlasan dalam bersedekah adalah salah satu kunci keberkahan hidup dan kebahagiaan di akhirat kelak. Tanda ketiga, orang yang memperbaiki hubungan sesama manusia. Tanda ketiga dari orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa memperbaiki hubungan sesama manusia, menjaga silaturahim, dan berusaha memperbaiki hubungan yang retak, merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan perbedaan pendapat, konflik, atau perselisihan. Namun Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjaga perdamaian dan memperbaiki hubungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memperbaiki silaturahim, maka Allah akan memperbaiki urusannya. Betapa besar keutamaan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara mereka, baik itu dalam keluarga, teman, atau tetangga. Jika kita memiliki masalah atau kesalahpahaman dengan seseorang, jangan tunda untuk memperbaikinya. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang menjaga perdamaian di antara manusia. Orang yang senantiasa memperbaiki hubungan akan mendapatkan cinta Allah, dan tentu saja surga pun akan merindukan kehadiran mereka. Tanda yang keempat, orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Namun orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian adalah mereka yang dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sabar adalah kunci dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bersabar, dan sabar juga menjadi tanda bahwa seseorang beriman dan tawakal kepada Allah. Surga merindukan orang-orang yang sabar karena kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dunia menjadi bukti keimanan yang tulus. Tanda kelima, orang yang ikhlas dalam beramal. Tanda kelima yang sangat penting adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Dalam Islam, keikhlasan dalam beribadah dan beramal sangatlah ditekankan. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat yang tulus. Meskipun amal yang kita lakukan kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, itu bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Sebaiknya amal yang besar tetapi dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita selalu memeriksa kembali niat kita dalam beramal. Apakah kita melakukannya karena Allah atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Jika kita sudah mampu beramal dengan hati yang tulus, insya Allah surga akan merindukan kita. Tanda keenam, orang yang menjaga sholatnya. Tanda keenam adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama dan juga amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat nanti. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik, melaksanakannya tepat waktu dan penuh khusyuk adalah mereka yang berada di jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah kunci dari semua amalan.
Jika sholat seseorang baik, maka seluruh amalannya akan baik. Tetapi jika sholatnya rusak, maka seluruh amalannya juga akan rusak. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Surga akan merindukan orang-orang yang menjaga sholatnya dengan penuh khusyuk dan tepat waktu. Tanda ketujuh, orang yang bertawakal kepada Allah. Tanda terakhir yang akan kita bahas adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Orang yang bertawakal meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah ketetapan dari Allah. Dan mereka menerima dengan lapang dada apapun yang Allah takdirkan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran 159. Tawakal adalah tanda keimanan yang kuat. Orang yang selalu bertawakal kepada Allah akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Karena mereka percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Surga merindukan orang-orang yang senantiasa bertawakal dan menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berusaha. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berusaha menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan setiap tanda ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.